Halo pemirsa, kembali bersama saya Esti Widyasari dalam iNews Kalimantan Barat. Hari ini kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami, diantaranya. Barisan Pemuda Melayu atau BPM Kalbar menggelar aksi damai di kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menuntut Kejati Kalbar tuntaskan kasus korupsi yang mangkrak. Pengungsi banjir di Kabupaten Sekadau mulai mengalami gangguan kesehatan. Tenaga kesehatan berikan pelayanan kesehatan dengan menggunakan perahu. Dan pemerintah Kota Pontianak salurkan bansos kepada 6.816 kepala keluarga yang terdampak COVID-19 maupun yang kurang mampu. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, Barisan Pemuda Melayu atau BPM Kalbar menggelar aksi damai di kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Dalam aksinya, BPM menuntut Kejati Kalbar menuntaskan kasus korupsi yang masih belum diselesaikan. Puluhan massa yang tergabung dalam Barisan Pemuda Melayu Kalimantan Barat menggelar aksi damai di kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Selasa siang. Dalam aksinya, para pendemo menuntut Kejati Kalimantan Barat sebagai aparat penegak hukum untuk segera mungkin menyelesaikan kasus korupsi yang ada di Kalimantan Barat, salah satunya kasus korupsi navigasi. Selain itu, para demonstran juga menyerahkan dokumen kasus-kasus korupsi yang ada di Kalimantan Barat yang saat ini masih mangkrak. Tapi inilah bentuk kecintaan kita dalam penegakan reformasi hukum di Kalimantan Barat. Kita percayakan kepada Bapak Kejati untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang telah kami lakukan. Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Masyudi mengatakan, penanganan kasus korupsi tidaklah mudah karena harus melibatkan lembaga dan unsur terkait dalam proses pemeriksaan. Tentunya ya sebagai aparat penegak hukum, salah satu aparat penegak hukum yang menangani dan bertanggung jawab terhadap penanganan masalah-masalah korupsi, tentunya ini merupakan masukan dan saya anggap ini adalah motivasi dan pendorong ya kepada kejaksaan untuk bekerja lebih bagus lagi. Aksi ini berjalan lancar dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, namun arus lalu lintas di seputaran Jalan Ahmad Yani menjadi sedikit macet. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Banjir di Kabupaten Sekadau belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir. Kondisi ini membuat para pengungsi semakin menderita. Selain harus mendiami tenda-tenda darurat, banyak para pengungsi banjir mulai kehabisan stok makanan karena cukup lama tinggal di tempat pengungsian. Mereka pun berharap bantuan tambahan dari pemerintah maupun donatur. Di Dusun Nanggagonis, Desa Merapi, Kecamatan Sekadau Hilir, ratusan pengungsi harus tinggal di tenda darurat. Belum ada posko yang dibangun khusus. Kepala Dusun Nanggagonis Ato mengatakan, ada ratusan warganya yang terpaksa mengungsi karena banjir. Meski ada bantuan yang disalurkan dari sejumlah donatur, namun jumlahnya belum cukup. 141 buah rumah yang ngungsi. Jadi bikin tenda kayak gini ya? Tenda masing-masing Pak. Tidak ada ya pakai posko Pak di sini. Dia hanya mandiri semua. Pakai tenda mandiri ya? Ya, tenda mandiri. Kami udah hampir 2 minggu mengharap bantuan lah, sejenis dari terpal maupun segala makanan yang kami bantu gitu. Udah berapa hari sini? Udah 1 minggu. Udah seminggu dah. Seminggu dah saya. Gimana Kak rasanya di pengungsian ini? Bagaimana ya? Kesulit daya? Iyalah. Mungkin apa yang diharapkan nih Kak? Bantuan lah. Selain di Nanggagonis, ratusan warga Dusun Teluk Pasir, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir juga harus mengungsi. Banyak warga yang harus tinggal di sekolah. Dari pertama banjir sampai sekarang ini kalau kalkulasikan? Nggak cukup bantuannya. 20 malam dah. 20 malam ya? 20 malam ini. Mungkin apa kesulitannya Kak di pengungsian? Tidak ada kesulitan, cuma makanan ya sulit.
kerja apa lagi, naik hasil, gitu bang. Mikir nanti kalau bang mau lagi apa untuk bayar, gitu bang. Tidak bisa, Noren tidak bisa, pas segala pun tidak bisa. Kebun kita kena banjir. Mau makan biasanya tidak ada agak. Setoran, habis. Selain keterbatasan bantuan, masih tingginya banjir juga membuat proses penyaluran bantuan tersendat. Relawan yang ada harus berenang untuk mengantarkan bantuan kepada korban banjir. Di bagian lain, tim SAR juga harus berjuang keras mengevakuasi warga korban banjir. Tim kesehatan juga diterjunkan memberikan pelayanan kesehatan kepada pengungsi. Dari Sekadau, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pengungsi banjir di Kabupaten Sekadau mulai mengalami gangguan kesehatan. Tim tenaga kesehatan pun harus berjuang keras memberikan pelayanan kesehatan kepada korban banjir yang tinggal di tempat pengungsian dengan menggunakan perahu. Seperti inilah perjuangan tenaga kesehatan dari Puskesmas Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, memberikan pelayanan kesehatan kepada korban banjir. Tim nakes yang dipimpin PLT Kepala Puskesmas Sungai Ayak, Dr. Rosi Tejaningsih, harus menggunakan perahu untuk mendatangi warga yang terendam banjir. Tim tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para pengungsi di lokasi pengungsian serta rumah-rumah warga yang kebanjiran. Tim nakes juga memberikan bantuan obat secara gratis. Luasnya daerah terendam banjir serta banyaknya pengungsi yang tersebar di beberapa titik pengungsian membuat tidak semuanya tersentuh layanan pengobatan gratis. Warga berharap pemerintah bisa mengirimkan bantuan medis serta bantuan lain, seperti susu dan pempes bayi. Rumahnya dah berapa tinggi dalam rumah? Dan segini. Sepinggang. Sepinggang. Sementara itu, Wakil Bupati Sekadau Subandrio memastikan pemerintah daerah akan terus membantu mengatasi kesulitan pengungsi. Pelayanan kesehatan kepada pengungsi akan menjadi fokus penanganan. Ada beberapa keluhan masyarakat kan. Yang pertama berkaitan dengan obat-obatan. Karena terlalu lama terendam air, kakinya lalu kena kutu kan, jadi timbul kakinya rusak, gatal-gatal. Jadi tentu penanganan. Jadi kita perintahkan kesehatan untuk keliling ke kem-kem pengungsi ini. Itu pertama. Yang kedua, kita memastikan koordinasi dengan kepala dusun, RT desa, kita memastikan pangan itu tersedia. Saat ini kondisi banjir di Kabupaten Sekadau masih cukup tinggi. Warga sudah lebih belasan hari tinggal di lokasi pengungsian. Dari Sekadau, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Meningkatnya curah hujan beberapa hari ini ditambah air pasang yang mulai terjadi di Kota Pontianak diperkirakan akan menyebabkan genangan air yang rutin terjadi antara bulan November, Desember, dan Januari berdasarkan data BMKG. Meski saat ini parit-parit sudah terkoneksi dengan baik, namun beberapa masih mengalami penyumbatan. Ketinggian permukaan air pasang di Sungai Kapuas menurut keterangan dari BMKG akan naik sekitar 1,7 meter. Di mana diperkirakan sekitar jam 13.00 atau 15.00 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air Sungai Kapuas ini diikuti dengan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Menurut Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, antisipasi genangan air telah dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak dengan program jangka pendek, yakni membersihkan parit secara rutin, dan jangka panjangnya memperkuat badan parit serta menata trotoar terutama di Jalan Ahmad Yani 1. Kota Pontianak bisa terbebas genangan air jika sepanjang Sungai Kapuas dapat dibangun tanggul, namun terkendala masalah lahan. Sampai tanggal 12 ini air pasang 1,7 di jam bervariasi, kalau tidak salah jam 13 sampai jam 15. Nanti Desember akan terjadi biasanya 2 kali pasang tertinggi, Januari juga 2 kali. Nah, saat-saat air pasang tertinggi nanti yang kita akan lihat dari BMKG, itulah yang kita harapkan tidak terjadi hujan lebat. Kita semua berdoa lah semoga tidak terjadi bencana atau hujan yang lebat yang pada saat bersamaan pasang, sehingga Pontianak terhindar dari genangan-genangan yang lebih parah gitu ya. Kalaupun hujan ya rintik-rintik, tidak deras. Biarpun seharian hujan, kalau tidak deras tidak menimbulkan genangan. Terus air cepat surut. Kuncinya kan yang penting cepat surut juga. Sebelumnya tanggal 11 November permukaan air Sungai Kapuas diperkirakan akan naik hingga 1,7 meter
yang memicu terjadinya banjir rob. Untuk pola kenaikan dan penurunan tinggi muka air di daerah Pontianak, khususnya di Sungai Kapuas, itu merupakan siklus tahunan, di mana pada saat mendekati akhir tahun atau awal tahun itu terjadi kenaikan tinggi muka air di Sungai Kapuas. Itu salah satunya dipengaruhi oleh gerakan astronomis, yaitu gaya tarik bulan dan juga matahari, yang dapat berpengaruh pada kenaikan muka air di Sungai Kapuas. Jadi bagi masyarakat, apabila nanti mendekati akhir tahun dan juga awal tahun, diharap untuk waspada dan berhati-hati, karena itu biasanya periode di mana tinggi muka air mencapai titik yang maksimum. Arumi menambahkan, masyarakat Kota Pontianak diharapkan waspada ancaman banjir rob, terutama di bulan Desember, Januari, dan Februari. Untuk itu masyarakat dihimbau jangan membuang sampah ke parit. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Vaksin anak usia 6 sampai 12 tahun masih menunggu arahan Kemenkes. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.